Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, puji dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana atas limpahan nikmatnya, terutama nikmat sehat, kita semua bisa berada di webinar ini. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan nanti senantiasa memberikan manfaat bagi kita, bagi peserta didik kita, dan bagi kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan, kehadiran, juga saya hormati pertama Pak Sukri dari BGP Kaltim. Saya ucapkan terima kasih Pak atas kesediaannya untuk bergabung pada siang hari ini. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih dan saya hormati juga narasumber kita pada hari ini, Bapak Muhammad Taufik, SPD MPD. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih dan saya hormati pengajar praktek yang telah bergabung. Ya, kemudian yang saya banggakan dan saya hormati juga adalah rekan-rekan semua. Ya, kita semua CGP Angkatan 5 Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik Bapak Ibu, untuk memulai acara ini semoga berjalan lancar. Kita mulai dengan berdoa. Silahkan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya langsung saja ke penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Taufik SPD MPD. Sebelumnya izinkan saya dulu untuk menyambut beliau dengan sebuah pantun. Saya siapkan tadi. Belum mulai. Oh, belum kan? Belum. Ini pantunnya. Jalan-jalan ke Samboja, pulangnya membeli durian. Cakep. Mari kita sambut narasumber kita pada siang hari ini. Pemateri keren dan tampan. Cakep. Kan Pak Taufik. Ya, baik. Dipersilakan. Terima kasih banyak Bu Jumiati selaku moderator pada kegiatan kali ini. Terima kasih banyak juga alhamdulillah disempatkan waktunya oleh yang kami hormati Bapak Sukri selaku Penjab ya dari BGP Kaltim. Kemudian Bapak Ibu pengajar praktek serta rekan-rekan semua CGP ini atas request kemarin teman satu kelas. Kebetulan pembelajaran kepo ya, pembaca kepo, pembelajaran basis Canva, keren portofolio. Kemudian diminta juga untuk berbagi goal set ya. Jadi Bapak Ibu. Untuk memulai, bismillahirrahmanirrahim, saya juga akan mulai dengan pantun ya. Dari Tenggarong menuju Samarinda. Lanjut pulang ke Samboja. Hari ini kita belajar bersama portofolio keren dengan Google Sheet dan Canva. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ya, kita langsung aja materinya Bapak Ibu ya. Sangat mudah sekali sebenarnya portofolio digital dengan Google Site Bapak Ibu ya. Jadi saya izin share screen di sini. Nah, di sini Bapak Ibu kita mulai di Google ya. Nah, Google jadi bisa menggunakan Google Site akun belajar ID-nya Bapak Ibu karena kita diharapkan untuk membuat portofolionya di akun SIM PKB kita. Jadi kita masukkan seperti biasa, masukkan Google Chrome, kemudian diganti Gmail-nya di sini Bapak Ibu. Biasanya kalau kita Gmail biasa, kita ubah dulu dengan guru SMA belajar ID atau belajar ID Bapak Ibu yang lain yang SD, SMP dan seterusnya seperti itu. Nah, cara mudahnya adalah Bapak Ibu melalui titik 3 ini ya Bapak Ibu ya. Jadi
titik 3 bukan titik 3 ya, titik 9 ya Bapak Ibu. Titik 9 sini Bapak Ibu, kalau kita menggunakan kelebihan daripada menggunakan akun belajar ID kita, otomatis Google Site-nya atau sites di sini sudah ada tampak di sini Bapak Ibu. Jadi kelebihannya itu jika dibandingkan kita pakai Gmail, misalnya saya buat jadi Gmail Bapak Ibu. Nah, kalau kita pakai Gmail biasa, maka titik 3 di sini tidak ada Google Site Bapak Ibu ya. Nah, tidak ada Google Site. Jadi kita harus ketik manual di sini ya, di sini. Ketik sini manual. Tapi kalau kita menggunakan akun belajar ID kita, maka sudah ada. Jadi kita contohkan langsung di sini Bapak Ibu ya. Kalau mau contoh di sini seperti ini, tinggal diklik di titik 9 kemudian cari sites. Kalau kita mau cari menggunakan tidak ada site-nya di situ, bisa ketik aja Google Site juga bisa Bapak Ibu ya. Nah, Google Site. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini posisinya sign in ya. Masuk sama persis dengan yang di sebelahnya Bapak Ibu. Nah, saya tutup satu. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah buat portofolio digital, bisa dilihat secara sekilas Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi perlu disiapkan foto, kemudian YouTube-nya, dan berkas-berkas lainnya Bapak Ibu ya. Jadi sini beranda, kemudian ada profil kita Bapak Ibu. Kemudian ada artefak aksi nyata. Nah, ini profilnya Bapak Ibu, bisa nambahkan gambar dan seterusnya. Artefak aksi nyata kita. Kemudian publikasi di sini ada beberapa hal, misalkan mau dimasukkan semua seperti lokakarya, mendampingi individu, tugas LMS, jurnal refleksi ya. Kemudian tambahan lainnya di sini sertifikat dan testimoni atau umpan balik dari guru, siswa dan kepala sekolah nantinya ketika sudah selesai sampai di pendampingan ke-6 Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara buatnya? Mudah sekali Bapak Ibu ya. Kita ulang kembali Google Site-nya. Nah, kita masuk ke blank Bapak Ibu ya. Nah, blank Bapak Ibu. Nah, ini sudah di posisi beranda Bapak Ibu ya. Nah, beranda. Kita mau tuliskan apa di sini namanya ya? Beranda misalnya gitu. Beranda. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan patch-nya lagi ya, misalkan patch-nya lagi. Nah, di sini ini kita ganti misalkan namanya ya di sini. Home-nya ganti beranda juga misalkan. Nah, Bapak Ibu mau nambahkan halaman lagi ya, nah, tinggal tambahkan aja Bapak Ibu. Duplikat patch bisa ya. Nah, gitu. Duplikat patch ini. Nah, kita setelah ini adalah profil Bapak Ibu. Profil. Dan seterusnya nanti akan di sini akan di sini nama kita ya Bapak Ibu. Nah, sudah tinggal ditambahkan seberapa perlunya Bapak Ibu gitu ya, tambahkan. Nah, seberapa banyaknya, tambahkan terus. Kalau ingin nambahkan ke bawah Bapak Ibu, di bawahnya seperti yang tadi, misalkan kita lihat dulu, misalkan di bawah artefak aksi nyata publikasi, kita duplikat aja dulu, misalkan sebanyaknya yang diperlukan Bapak Ibu ya. Kemudian tambahkan lagi, duplikat lagi. Publikasi. Nah, di bawah publikasi ini kita mau tambahkan seperti ini, Bapak Ibu di bawah sini. Nah, ada lokakarya, pendampingan individu. Nah, bagaimana caranya? Ya, tinggal diklik titik 3 di sini, Bapak Ibu, kemudian add
subpage ya. Jadi di bawahnya ini yang Bapak Ibu. Jadi misalkan di sini kita tambahkan tugas ya kan, misalkan gitu Bapak Ibu. Tugas LMS. Nah, jadi dia berada di bawah sini Bapak Ibu. Nah, tugas LMS dan seterusnya. Nah, kemudian kembali ke beranda Bapak Ibu. Di sini kita mau samakan seperti ini, misalkan selamat datang portofolio pendidikan guru penggerak misalkan gitu. Tinggal disesuaikan Bapak Ibu. Selamat datang portofolio guru penggerak ya. Nah, ini ditarik saja Bapak Ibu ke ujung. Nah, ini bisa diatur terserah Bapak Ibu jenis hurufnya ya. Nah, misalkan mau diganti yang lain juga bisa. Nah, misalkan gitu. Kemudian portofolionya juga sama. Ditengahkan Bapak Ibu seperti ini, tengahkan rata kiri, rata kanan atau rata kiri kanan. Seperti ini. Kemudian kita besarkan juga di sini, dari sini Bapak Ibu juga bisa. Nah, misalkan seperti itu ya. Mau tulisannya berbeda, misalkan dikasih warna yang berbeda. Di sini Bapak Ibu di A sini ya. Kita blok dulu A sini. Nah, kita mau pilih yang warna kuning misalkan gitu. Nah, sudah jadi Bapak Ibu ya. Kemudian kita mau ubah gambar ya. Nah, misalkan kalau Bapak Ibu punya gambar yang cocok buat di sini sesuai ukuran di sini. Nah, ini kan nanti kita upload. Nah, apa gambarnya gitu. Ya. Atau kita mau yang sudah ada seperti di sini. Nah, ini kan hasilnya kita mau bedakan ya, kita mau ganti. Nah, kita ganti profil-profilnya ya, yang warna-warnanya supaya tidak sama Bapak Ibu, sama caranya. Tinggal diganti di sini. Kalau mau ditambahkan gambar, silakan. Nah, kalau dari Google Drive juga bisa ya. Kita ubah yang sesuai yang ada aja, misalkan di sini Bapak Ibu. Kita ganti dengan yang ini, misalkan gitu. Nah, jadi akan berbeda di setiap halaman ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah selanjutnya misalkan kita di beranda sini sudah fix ya kan. Nah, ini kan di ini pakai gambar ya, misalnya kita mau ubah gambar ya. Kita select image, upload dulu. Misalkan di guru penggerak ya. Nah, diharapkan kalau bisa dirapikan Bapak Ibu untuk foto-fotonya sehingga nanti akan lebih memudahkan. Misalkan di Lokakarya kita ganti di Lokakarya 2. Nah, misalnya lagi rame nih Bapak Ibu ya. Nah, misalkan ini kita mau ganti ini Bapak Ibu. Nah, tampak semua keseluruhan ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kan sudah kita berubah ini ke BGB Kaltim ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini Bapak Ibu tinggal mau apa yang mau ditambahkan. Nah, misalkan mau nambahkan foto lagi di bawahnya, tinggal diklik tempat yang kosong aja Bapak Ibu ya. Bisa di sini, bisa di sini terserah Bapak Ibu aja. Nah, kalau kita basisnya adalah upload, maka kita pilih upload Bapak Ibu ya. Nah, kita upload. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah,
Pilih misalkan kita karena pertama jadi kita masuk ke loka 0 misalkan gitu ya, loka orientasi. Nah, misalkan ditambahkan ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu, tinggal menyesuaikan mau dibesarin, mau ditarik aja misalkan lebih besar. Diratakan, ini ada garisnya Bapak Ibu ya, kalau kita mau rata kiri kanan kelihatan di sini. Nah, di sini ada garisnya di sini Bapak Ibu. Nah, jadi rata kiri kanan. Nah, seperti itu. Kalau menambahkan teks bisa juga seperti ini Bapak Ibu, tinggal tambah teks saja. Nah, apa mau kita tambahkan di sini ya, misalkan gitu. Ditulis misalkan lokakarya orientasi ya, misalkan gitu. Nah, ini kita juga bisa pakai mau image-nya ya, seperti yang tadi. Di sini bisa ibu pilih ya. Nah, kan ini kurang besar gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, kita kasih tengah. Nah, sudah. Nah, misalnya seperti itu. Atau kita mau nambahkan gambarnya, ada tulisan di bawahnya gitu ya. Seperti contoh yang ini Bapak Ibu saya contohkan di Lokakarya. Nah, di Lokakarya ini Bapak Ibu diurutkan sesuaikan dengan urutan Lokakaryanya ya. Dari Lokakarya orientasi, kemudian Lokakarya 1 ya. Nah, ini Lokakarya 0 kemarin ya, orientasi saya bersama Pak Hono satu kelas bersama Ibu Nova ya. Kemudian loka satunya saya bersama Bapak Wahyu, Bu Yuyun dan Bapak Wahono. Wahono kan pengajar praktek saya ya, Bapak Ibu kelompok. Kemudian loka 2-nya ini kebetulan ada Pak Sukri bersama Ibu Wiwi juga dan pengajar prakteknya di sini. Pak Markin, Ibu Irianti ya. Nah, terus Bapak Ibu loka 3 dengan Pak Ashar. Kemudian Pak Sigit, loka 4-nya Pak Maskur, Ibu Fadlunisa ya. Kemudian loka 5 Bu Marwa, Bu Rina Rianti. Nah, loka 6 nanti Bapak Ibu ya. Nah, sebentar lagi loka 6. Terakhir loka 7 ya. Nah, ini Bapak Ibu diurutkan berdasarkan ini Bapak Ibu. Sama juga dengan aksi nyatanya ya. Aksi nyata modul 1.1 modul 1 nah, sesuaikan dengan judulnya paradigma dan visi guru penggerak 1.1 ya kan. Masukkan YouTube-nya Bapak Ibu. Nah, di sini YouTube. Jadi cara memasukkan YouTube-nya. Nah, sekarang kita isi di sebelah aja ya. Nah, kita isi di sebelah sini. Artefak aksi nyata Bapak Ibu. Artefak aksi nyata ya. Nah, pas ya kita kurangi sedikit Bapak Ibu, misalnya kurang tampak ya. 60. Nah, Bapak Ibu. Diganti gambarnya supaya nggak sama yang belum. Misalkan tulisan aja ya. Nah, baru kita mau samakan dengan yang ini Bapak Ibu ya, ini aksi nyata modul 1.1 kita samakan aja, tambahkan dulu teksnya aksi nyata modul 1 ya, aksi nyata modul 1. Nah, kemudian paradigma dan visi guru penggerak.
paradigma dan visi guru penggerak. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Kita besarkan hurufnya supaya lebih tampak. Kita sesuaikan keinginan Bapak Ibu ya. Dirasa kebesaran kita tekan. Nah, misalkan seperti itu ya. Kemudian misalkan mau ini kita tebalkan Bapak Ibu, ini kasih bold seperti ini. Kemudian kita kasih warna. Kita select image ya. Nah, kita mau kasih warna apa Bapak Ibu di sini, misalkan gitu. Nah, saya kasih ke tengah ya. Nah, ini juga bisa digunakan Bapak Ibu ini. Nah, seperti ini. Tambah lagi ya, tambah lagi teksnya. Modul 1.1 ya kan, ini kita copy. Nah, kemudian kita kasih tadi yang, nah ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kita kasih ke tengah. Nah, kemudian nambahkan dari YouTube Bapak Ibu, tinggal di insert sini Bapak Ibu ya. Insert, pilih geser ke bawah, ada YouTube di sini Bapak Ibu ya. Klik YouTube-nya. Masukkan channelnya atau judulnya Bapak Ibu. Misalkan aksi nyata modul 1.1 nama topik gitu Bapak Ibu. Kita searching Bapak Ibu, kita enter. Nah, di sini akan terlihat video aksi nyata 1.1, tinggal diklik saja Bapak Ibu. Select. Nah, ini sudah, tinggal dibesarin Bapak Ibu, diratakan supaya bagus di samping sini. Supaya rata kiri kanannya. Nah, sudah jadi Bapak Ibu, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian tugas LMS Bapak Ibu, misalkan tugas LMS ya. Di sini tugas LMS-nya. Kita lihat. Nah, tugas LMS-nya dari mulai diri, eksplorasi konsep ya kan. Ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual. Kemudian koneksi antar materi, aksi nyata. Jadi Bapak Ibu dibuat ketika ada tugasnya di sini, dimasukkan di sini Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Tugas, kita ambilnya tugas yang ada PowerPoint-nya Bapak Ibu ya. Nah, ini Google PowerPoint, Google Sheet. Misalkan kita masukkan tugas LMS modul 1.2 aja Bapak Ibu ya. Ini kita ubah dulu. Dirasa yang belum Bapak Ibu tinggal diganti ya. Ambil yang semenarik mungkin ya. Atau mau gambar tadi seperti tadi. Nah, tambahkan teks ini Bapak Ibu ya kan. Nah, kita copy paste dari sini. Misalkan gitu ya. Ambil yang ada di sini kalau mau mempercepat Bapak Ibu ya. Kalau mau ganti yang ini juga boleh. Nah, ini bagaimana caranya tadi, sama Bapak Ibu, dibesarkan ya. Kemudian dikasih text color ini Bapak Ibu. Nah, ini juga sama. Nah,
Bagaimana kalau kita punya PowerPoint Bapak Ibu ya, kita masukkan dulu ke Google Drive-nya Bapak Ibu. Jadi kita buka dulu Google Drive-nya. Sama caranya Bapak Ibu ke titik 9 ya. Google Drive di sini. Jadi Bapak Ibu gunakan pakai akun Belajar ID karena akunnya ini tanpa batas Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa di sini penggunaannya tidak ada batasan. Kalau kita menggunakan akun biasa, Gmail biasa, biasanya hanya 15 GB. Kalau ini tidak ada batasannya Bapak Ibu ya. Nah, kalau alangkah lebih bagusnya Bapak Ibu bisa membuat folder, caranya new, kemudian new folder di sini Bapak Ibu. Nah, kita contohkan di sini ya. Tes ya. Tes guru penggerak. Nah, di sini kalau di sini sudah ada punya saya. Nah, di sini ada banyak Bapak Ibu ya, refleksi, kelompok, demonstrasi, dan seterusnya. Kita contohkan di tes guru penggerak ini Bapak Ibu, upload di sini filenya ya, misalkan new, kemudian file upload Bapak Ibu ya, file upload. Kita mau upload tadi tugas LMS, kegiatan modul di LMS Bapak Ibu. 1.2 dimulai dari ini Bapak Ibu ya. Trapesium usia ini tapi satu aja. Kita ambil yang banyak aja seperti ini ya. Tugas kelompok 2. Nah ini. Sampai berhasil Bapak Ibu. Nah, kalau sudah finish ya. Nah, sudah muncul di sini, kita coba masukkan di sini Bapak Ibu. Nah, masukannya bisa dari slide sini atau melalui drive sini Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu ya. Kalau kita mau pakai drive, kita klik drive. Nah, kita klik drive. Kemudian kalau kita sudah berada di foldernya, sudah ada folder sendiri, kita klik sendiri Bapak Ibu biar nggak salah. Nah, baru ini kita klik. Kemudian klik insert Bapak Ibu di sebelah sini ya. Insert. Nah, dia akan berjalan seperti ini. Nah, supaya ini berjalan terus-menerus ya Bapak Ibu di sini. Kita klik. Kemudian kita setting Bapak Ibu. Nah, di sini klik auto start ya. Jadi dia berjalan terus-menerus sama sampai kembali lagi terus ya Bapak Ibu. Jadi dia jalan terus-menerus. Kalau kita tidak centang ini, kita tidak setting Bapak Ibu, maka dia tidak berjalan posisi di depan aja ya. Nah, kalau ini dia akan berjalan otomatis Bapak Ibu. Nah, ini akan berjalan otomatis Bapak Ibu. Nah, kemudian tinggal di sini ya, ditambahkan di sebelah sini, tambahkan teks juga. Tugas ruang kolaborasi modul 1.2. Nah, ini kita sesuaikan kemauannya Bapak Ibu, ditambahkan supaya lebih besar. Posisikan di tengah juga bisa. Nah, ini tinggal kita kreasikan aja Bapak Ibu ya. Kasih warna. Nah, seperti itu. Nah, terus menerus Bapak Ibu kalau pakai via YouTube sama seperti tadi juga ya. Tinggal kita tambahkan saja YouTube di sini. Misalkan aksi nyata ya. Aksi nyata juga masukkan sini. Bisa ya. Aksi nyata modul 1.2. Nah, seperti ini ya. Nah, dia akan posisi akan sama persis dengan di atas Bapak Ibu ya. Nah, tinggal kalau nggak mau repot, ini bisa kita copy paste Bapak Ibu ya. Copy, sini buka anunya, teksnya, baru kita pastekan. Tugas
bukan tugas ya, aksi nyata misalnya. Aksi nyata modul 1.2. Nah, sudah. Tinggal diteruskan aja Bapak Ibu, di sini disesuaikan. Mungkin itu dari saya dulu ya. Saya akhiri dulu share screen-nya. Silakan Bapak Ibu, kita belajar bersama pada sore hari ini. Ada pertanyaan, silahkan bertanya. Tadi Ibu Mulia kayaknya mengangkat tangan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak. Luar biasa sekali penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Topik, kebetulan saya kan sudah membuat portofolio dan itu sangat jauh dari sempurna ya. Karena begitu melihat penjelasan dari Pak Topik kemarin waktu buatnya itu kan masih apa ya, inisiatif sendiri, jadi Mantap, ya mantap. buatnya ya itu Pak asal-asalan begitu. Jadi begitu melihat tutorial dari Pak Topik, wah saya merasa sangat terbantu sekali Pak. Terima kasih. Jadi begini, jadi yang untuk apa namanya portofolio itu kan ada 5 halaman yang utama Pak ya. Iya. Yaitu profil, kemudian artefak aksi nyata, publikasi ya benar. umpan balik sama sertifikat Pak ya. Benar ya. Nah, kemudian yang saya sempat bingung itu pada bagian artefak aksi nyata itu kan saya gabung jadi satu Pak. Artinya saya tidak membuat sub-sub itu. Harusnya kan seperti misalnya tugas demonstrasi, berarti subnya demonstrasi kontekstual, kemudian isinya dari semua modul itu Pak ya. Iya, betul sekali. Kalau begitu juga dengan kalau kita sih dimasukkan di publikasi. Jadi publikasinya tuh ada 4 page lagi. Tugas LMS, kemudian apa tadi ya? Saya juga lupa juga nih. Iya, nah itu saya masih bingung Pak di bagiannya itu. Artinya kalau yang di artefak aksi nyata, yang masuk di situ adalah aksi nyata itu sendiri, itu dibuatkan teks sendiri Pak ya, halaman sendiri. Kemudian ini Bu, ini ada publikasi, ada lokakarya, pendampingan individu, tugas LMS sama jurnal refleksi. Nah, inilah yang saya butuh bagian-bagian ini Pak. Jadi mungkin Bapak bisa share untuk bagian-bagian publikasi yang masuk di publikasi itu apa aja. Oh iya, siap. Untuk subbagiannya Pak ya. Kemudian yang di bagian artefak itu Pak yang masuk subbagiannya apa saja di situ? Satu aja Bu, karena khusus aksi nyata kan. Ya, aksi nyata aja Pak ya. Jadi modul 1, 1.1 dan seterusnya sampai sekarang sudah selesai kita ya 3.3 berarti. Nah, sudah sini. Berarti yang di bagian publikasi ini Pak segala apa namanya lokakarya, kemudian lokakarya, pendampingan individu, tugas LMS, jurnal refleksi. Oh iya, berarti ada 4 ini Pak ya. Nanti dipakai add Bu, add subtext supaya dia berada di dalam publikasinya kan. Jadi dalam publikasi berarti ada 4 lagi. Satu halaman itu Pak ya. Iya, benar sekali. Kemudian apa ya? Bagian sertifikat. Sudah ini Pak. Benar. Kemarin bingungnya sempat di situ Pak. Jadi di artefak aksi nyata itu saya masukkan semua. Jadi banyak sekali ya. Iya. Nah, luar biasa Pak, topik sangat bermanfaat bagi saya. Baik, itu saja sih yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Bu Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, kita diskusi dulu sebelum ke satunya ya, ke Canva ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat mudah sekali, tinggal hanya perlu waktu untuk mengerjakan portofolionya. Silakan izin Ibu. Pak Topik untuk silakan Bu. Untuk artefak aksi nyata saya Bu Jumi. Untuk artefak aksi nyata mungkin bisa juga ditambahkan foto-fotonya Pak. Oh iya, boleh, betul sekali ya. Foto yang ada. Jadi selain link YouTube juga foto-foto saat artefak aksi nyata itu. Iya.
Makasih Bu Jumiati. Bu Sumarni, Bu Mar. Iya Pak, Ustaz. saya mau sedikit tanya Pak. Iya, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi itu saya masih bingung Pak, ada 5 bagian. Tadi bagiannya apa aja tadi Pak, namanya belum sempat saya Oh catat. iya, beranda, profil, kemudian Iya artefak Pak. aksi nyata, Terus Pak. publikasi. Nah, di dalam publikasi itu ada lokakarya, pendampingan Terus? individu, Iya. tugas LMS, jurnal refleksi. Nah, kemudian Bentar, Pak. page utamanya lagi, sertifikat, kemudian umpan balik atau testimoni. Ya, terus Pak. Ya, itu sudah Bu, sudah pas itu. Oh iya. Ini Bapak rekod kah Pak? Iya, rekod. Nanti kirim rekodnya Pak ya di grup Pak ya. Iya, insya Allah nanti dimasukkan dulu sama YouTube sama Bu Jumiati nanti. Iya siap. Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Iya, sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum. Iya, silakan Bu Ina. Topik. Ya, silakan. Nanti link portofolionya ini Google Sheet tuh dilampirkan di mana ya? Kenapa Bu? Link Google Sheet ini dilampirkan di mana untuk kemana? Oh, nah itu kita belum tahu Bu. Yang jelas disuruh buat sama pengajar praktek nanti. Mungkin ada anunya kayaknya mungkin Bu di LMS, mungkin siapa tahu ada di LMS. Soalnya laporannya kayaknya mungkin di situ kayaknya seperti itu. Sekilas dilihat sih, kurang tahu nanti. Pengajar praktek yang tahu persis Bu. Di laporan mungkin ya. Iya, di laporan mungkin kayaknya laporan LMS kan bahwa kita sudah selesai semua juga untuk. Ya kayaknya seperti itu sih. Soalnya kan kita sama-sama CGP, Bu, nggak tahu. Maksudnya kan LMS itu sudah portofolio juga gitu, kenapa harus buat ini? Kan kita harus merekam semua dari awal, berarti kumpulin lagi dokumen-dokumen lagi gitu loh. Ya cari-cari dokumen lagi, lupa saya di mana naruh filenya tuh. Oh iya Bu, pelan-pelan aja Bu, pelan-pelan Bu dicari Bu. Bisa aja download dari LMS, itu bisa di-download dari LMS tuh ya? Bisa untuk yang file-filenya bisa itu. Yang rukol, kemudian apa lain sebagainya bisa. Yang nggak bisa hanya foto kayaknya, foto. Iya. Yang tugas-tugas bisa kan berarti? Bisa. Sip ya. Semangat Pak Topik. Iya, semangat Bu. Karena kami juga lagi anjaban. Iya, saya juga kurang tahu Bu ya. Jadi karena awal waktu kita loka orientasi kan disampaikan harus membuat dari awal gitu ya. Jadi memang disimpan aja. Saya juga sih baru beberapa minggu juga buatnya Bu. Ya, jadi hanya karena dipesanin kemarin sama pengajar praktek kita yang Pak Wahono itu untuk membuat portofolio digital melalui Google Site. Jadi saya simpan aja dulu perfotoan, kemudian tugas-tugas dan sebagainya disimpan rapi saja di foldernya. Nanti ketika sudah mau buatnya gitu. Google Drive. Iya, bisa juga Bu. Saya mungkin ya. Iya. Masih ya, saya linknya di YouTube juga, linknya disematkan mungkin ya. Iya, benar. Matursun. Ya, sama-sama Bu, sama-sama. Makasih Bu Ina. Silakan Bapak Ibu, kita belajar sama-sama aja Bapak Ibu ya. Karena kita sama-sama CGP. Bu Mulia ada lagi Bu dipertanyakan? Ya ini Pak, satu lagi nih Pak. Ini kan kita disuruh bagikan nih portofolio kita di LMS ya Pak ya? Kemungkinan kayaknya. Tuh. Nah tuh. Caranya bagaimana kita untuk bagikan portofolio di LMS? Iya. Oke, makasih Pak. Iya. Ini ada balasan dari Bu Rina di chat. Bilang dulu kami link Google Site-nya itu dikirim ke P4TK. Ada POM-nya mungkin sekarang ke BBGP ya, nantinya Balai Besar Guru Penggerak, karena P4TK sudah nggak ada. Dan wajib Google Site bukan Google Drive. Jadi Bapak Ibu tuh, nah itu sudah ada jawabannya. Terima kasih Bu Rina. Sudah ada jawabannya. Jadi
ada nanti linknya, formnya yang diberikan kepada kita. Nanti kita yang kirim link Google site kita ya, portofolio digital kita. Seperti itu. Share screen dulu ya, share screen dulu. Oke, share screen dulu. Mungkin dipaskan jam 4 kita break dulu ya, Bu Jumiati ya. Yang mau sholat dulu, break dulu. Yes, Nanti ya sekitar Pak, break dulu, ya sholat sekitar dulu. 10 menit lah ya. Ya. Oke. Iya. Jadi untuk ngambil linknya Bapak Ibu mudah sekali ya. Jadi seperti saya contohkan di sini. Jadi Bapak Ibu ketika sudah memperbaiki nanti ya, mempercantik atau memperbagus sudah nanti ini portofolionya Bapak Ibu, silakan dipublish lagi Bapak Ibu ya, karena kalau tidak dipublish nanti perubahan yang ada itu tidak akan bisa terlihat oleh penerima link kita atau penerima tautan kita ya. Nah, jadi di sini sudah tampak nih ya Bu Jumiati ya. Sudah Pak. Oh ya. Jadi linknya gampang Bapak Ibu di sini ya. Di sini copy publish site link di sini Bapak Ibu, tinggal ada di atas sendiri di sampingnya orang ini Bapak Ibu. Di samping preview. Nah, tinggal diklik aja link ini Bapak Ibu. Nah, copy linknya ya gitu ya. Nah, itu sudah. Atau setting dulu bisa juga seperti itu. Ini karena sudah saya setting berdasarkan umum ya. Nah, coba yang belum ya. Saya yang belum aja. Nah, ini karena sudah ada anyone with the link Bapak Ibu ya. Coba saya yang baru aja ini. Ini kalau sudah ada ini Bapak Ibu kita harus publish dulu Bapak Ibu ya, publish. Kita publishkan. Nah, ini nama web addressnya Bapak Ibu. Apakah mau seperti ini atau kita mau ubah misalkan gitu ya. Namanya. Nah, misalkan kita mau ubah. Nah, kita manage ininya. Nah, ini kita ubah Bapak Ibu di posisinya anyone with the link ya. Jadi nanti di publik ini dia bisa lihat semua Bapak Ibu. Jangan lupa di setel ininya. Kemudian sudah di down ya. Publish. Nah, nanti ambil linknya ini Bapak Ibu ya. Copy. Nah, itu. Seperti itu. Nanti kita cek di ini, kita buka baru dulu. Nah, seperti ini nanti ada berandanya ya. Nah, misalkan saya lakukan perubahan Bapak Ibu di sini, kita klik di sini. Nah, misalkan saya lakukan perubahan, saya tambahkan di sini ya. Tambahkan di sini foto misalkan. Foto lagi ya. Foto loka orientasi lagi misalkan. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini orientasinya kemarin terlalu sedikit fotonya. Misalkan ini ya Bapak Ibu. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Saya sesuaikan aja nanti. Nah, ini harus dipublish karena kalau kita tidak publish nanti dia akan melihat perbedaannya Bapak Ibu. Nah, ada draft, ada yang akan dipublish. Nah, ini kita di update beranda Bapak Ibu. Di sini nah ini rencananya kita mau tambahkan foto ini tadi. Di sini belum ada. Nah, makanya harus kita publish supaya penyimpanan kita di sini terlihat di sini Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Nah, untuk kalau misalkan Bapak Ibu mau berdampingan fotonya di sini bisa pilih. Ya, bisa pilih 2, pilih 3, pilih 4. Nah, kalau pilih 2 misalkan ini. Nah, ini.
tinggal Bapak Ibu upload di sini apa gitu ya, misalkan ini ya, kemudian di sini upload apa gitu ya, yang ini boleh misalnya gitu. Nah, tinggal dituliskan di sini Bapak Ibu. Nah, Mohon maaf Pak, yang di Pak bawah Taufik, sini dihapus saja. presentasinya nggak bergerak. Presentasinya nggak bergerak Pak Taufik. Oh, barusan nggak bergerak. Oh iya, mungkin jaringan kali, saya anu dulu ya, stop dulu ya. Bergerak, kasih. Pak. Terima kasih Pak Asar. Bergerak, Pak. Oh iya, Oh, mungkin. berarti jaringan saya berarti ya. Oh iya. Nah Bapak Pak tadi misalkan nyalakan kamera tadi. Kita ulang lagi Bapak Ibu ya. Nah, kita ulang lagi. Oke, lanjut aja Pak. Ya, enggak apa-apa Pak. Makasih Pak Asar. Nah, jadi di sini Bapak Ibu. Nah, ini yang kita tambahkan, misalkan mau tambah 3 seperti ini Bapak Ibu, fotonya jadi kecil-kecil, boleh juga seperti ini tambah. Nanti hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu yang di tugas LMS ya, atau pendampingan individu Bapak Ibu. Nah, ini pendampingan individu pertama ya. Nah, misalnya diskusi ini berdampingan gitu Bapak Ibu ya. Atau lokakarya misalkan gitu ya. Nah, ini kita gunakan yang berdampingan Bapak Ibu, yang berdampingan. Jadi insertnya ini berdampingan di sebelah sini. Nah, ini. Nah, ini di lokal 1 dan seterusnya ya. Jadi memang semakin banyak fotonya semakin mudah kita memilihnya Bapak Ibu ya. Kalau sedikit fotonya bingung juga ya. Kalau banyak soal, nah ini kan seperti ini kan perubahan dari P4TK ke BGP Kaltim ya, Balai Guru Penggerak Kaltim dan seterusnya gitu. Nah, itu tinggal dipilih ini. Tinggal Bapak Ibu kreativitas Bapak Ibu di sini ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk sertifikat Bapak Ibu bisa menggunakan PDF atau menggunakan foto Bapak Ibu. Jadi di sini ada 2 ya. Kita bisa sebagai kita yang mengikutin ya, sebagai peserta, atau kita sebagai narasumbernya Bapak Ibu. Nah, ini saya sebagai peserta Bapak Ibu ya di sini. Nah, ikut pelatihan di sini selama di tahun 2022. Nah, kemudian sebagai narasumber ya selama tahun 2022 juga. Nah, di sini saya juga narasumbernya. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dimasukkan saja Bapak Ibu sertifikatnya. Ya, hari ini ada sertifikat juga Bapak Ibu ya. Jadi sebagai mengikuti webinar online ya. Nah, webinar online. Jadi yang sudah ikut 2 kali sama saya itu sertifikatnya sudah ada 2 ya. Bisa dimasukkan di sini Bapak Ibu. Gitu. Nah, cara masukkannya bagaimana? Kalau kita menggunakan saya contohkan di sini. Saya tambah dulu ya. Patch-nya saya tambah dulu. Saya tambah sertifikat gitu ya. Ini kita bisa tarik Bapak Ibu ke bawah sini. Kalau kita mau setelah publikasi kan sertifikatnya. Nah. Ini sini. Nah, di sini karena kita copy duplikat tadi Bapak Ibu, jadi semua terduplikat Bapak Ibu. Ini kita ubah sertifikat. Kita ubah lagi image-nya dengan yang sertifikat misalkan ini ya. Sini kalau kita mau hapus ya. Ini pengembangan diri ya. Pengembangan diri melalui misalkan webinar atau workshop yang diikuti
oleh calon guru penggerak selama tahun 2022. Nah, ini kita hapus saja Bapak Ibu. Nah, di sini. Ini kalau kita rasa kurang besar, kita besarin aja Bapak Ibu ya. Sesuaikan keinginan. Misalkan 20. Nah, sama seperti itu. Nah, kalau bentuknya gambar Bapak Ibu tinggal langsung aja image di sini. Nah, sini kita upload. Misalkan gambar sertifikatnya ya. Kalau sudah ada sertifikatnya. Misalkan anggap aja ini sertifikatnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi langsung aja tinggal kita sesuaikan besarkannya. Kemudian uncrop Bapak Ibu. Nah, jadi uncrop supaya terlihat semua. Ya, tadi kan ketutupan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita posisinya di crop seperti ini, ya nanti jadi mengecil. Nah, jadi uncrop. Ini kalau berbentuk gambar. Kalau berbentuk PDF Bapak Ibu ya seperti tadi harus upload dulu di sini Bapak Ibu ya. Jadi di upload, file upload. Kemudian sertifikat ya. Dalam bentuk PDF ini. Kita upload dulu. Ke bentuk gambarnya, gambar ya. Nah, itu gambar. Kalau bentuk sertifikat yang PDF tempat saya aja ya. Misalkan ini PDF Bapak Ibu di open dulu. Masukkan dulu ke sini. Nah, kalau sudah masuk, kita masuk ke set kita di sini. Dan ke drive Bapak Ibu, drive. Kemudian di folder tes guru penggerak, nah, baru kita masukkan sertifikat kita. Insert nih ya Bapak Ibu. Nah, sama kita tarik Bapak Ibu ya sampai bagus, kelihatan bagus. Kalau masih terpotong tinggal ditarik ke bawah sampai terlihat secara utuh. Nah, sudah. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu dulu, kita break dulu Bapak Ibu ya. Kita break sekitar 5-10 menit untuk sholat dulu ya Bapak Ibu. Bu Jumiati yang masih standby. Siap, Pak. Ya, jadi kita break dulu selama 5-10 menit. Jadi kita akan mulai paling lambat jam 16.15 lah ya. Siapa tahu ya yang mau bikin kopi dulu atau bikin teh dulu. Baik Bapak Ibu ya, kita break out sebentar dalam untuk sholat. Iya, saya sudah selesai sholat Pak Taufik, baru masuk ini, jadi belum tahu dari awal. Oh, iya, gampang Pak, bisa diatur Pak. Jatuh ribuan. Oke, saya izin dulu Pak, Bapak Ibu ya. Kita paling lama 16 sampai 15 ya, 16-15 lah. Paling lambat kita. Berarti 16 tambah sampai 15 jadi 31 itu Pak. Oh iya kan. Oke. Sebentar aja Bapak Ibu ya, pamit dulu sekitar sudah sampai 10 menit ya. Makasih Bapak Ibu, izin dulu bentar.
Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Untuk Bu Mulia, apa ada yang perlu diskusikan lagi Ibu? Silakan Ibu. Sudah, Pak. Ya, silakan. Untuk yang apa namanya, untuk yang bagikan portofolionya itu di LMS itu tadi nunggu ada linknya itu, Pak ya. Iya, nunggu aja Bu dari nanti mungkin diinformasikan sama pengajar praktek sepertinya seperti itu. Kita buat dulu ya kan. Iya. Apa lagi ya? Kayaknya cukup sih, Pak. Itu aja yang saya ingin pastikan. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Makasih. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang terlambat join nanti bisa lihat rekaman meetingnya nanti ya Bapak Ibu, kita bagikan juga, saya akan di grup. Baik Bapak Ibu, di sini saya coba share screen dulu. Matikan dulu ya supaya lebih kencang sinyalnya. Nah, membagikan tips sedikit Bapak Ibu ya, bagian tips sedikit Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang lagi menggunakan Google Meet supaya tidak ada admit, Bapak Ibu bisa menggunakan ini Google Meet Auto Admit ya. Nah, di sini Google Meet Auto Admit. Jadi saat kita saat meeting saat ini Bapak Ibu, saya tidak perlu mengadmit satu persatu. Jadi secara otomatis oleh Google Meet-nya otomatis langsung diizinkan ya. Jadi nggak perlu jadi bolak-balik keluar masuk Bapak Ibu langsung otomatis. Nah, diketik aja di Google-nya Google Meet Auto Admit Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti dia termasuk dalam Chrome Web Store Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan Google Meet tanpa perlu lelah ya, lelah untuk mengadmit satu-satu, ada yang masuk, Bapak Ibu izinkan lagi ya kan, ada lagi yang masuk, izinkan lagi, misalkan ada siswa lagi masuk, murid lagi masuk, izinkan lagi. Jadi nggak perlu lagi Bapak Ibu tinggal pasang di Chrome-nya Bapak Ibu, di web store-nya nanti kita ketik Google Meet Auto Admit. Nanti di sini akan ada tulisan add from Chrome ya, add extension gitu. Ikutin aja sampai selesai. Sudah, kita tidak ngapa-ngapain ketika kita sudah membuat Google Meet-nya, meeting-nya, maka otomatis dia akan bekerja sendiri Bapak Ibu. Jadi tanpa kita yang lain ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Kita tentang Canva for Education Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah sekarang Canva for Education sudah tanpa verifikasi Bapak Ibu semenjak tanggal 22 November 2022. Yang penting pakai akun belajar ID saja Bapak Ibu. Ketikkan Canva for Education, kemudian create and collaborate Canva for Education Bapak Ibu di sini ya. Saya tutup dulu kali sebagiannya. Nah, di sini Bapak Ibu, bagi untuk yang pertama kali ya kita tinggal sign up dulu Bapak Ibu bagi yang pertama kali memasukkan Canva for Education. Bagi yang sudah berarti tinggal login saja. Ini karena sudah otomatis kampanye masuk di akun belajar ID Bapak Ibu, jadi tinggal langsung sudah masuk ke home atau berandanya. Nah, di Canva for Education ini Bapak Ibu, kita bisa membuat portofolio nanti yang akan kita mau cetak, ya kan? Misalkan mau di Loka 7 ya. Sebenarnya bisa juga sih menggunakan Microsoft Word atau yang lain, tapi kalau di sini Bapak Ibu kelebihannya adalah elemennya Bapak Ibu bisa tambahkan yang cantik, menarik gitu ya. Nah,
Masih dalam proses membuka Bapak Ibu ya. Nah, di sini akan terlihat nanti akun Bapak Ibu, nanti akan tertulis pendidikan Bapak Ibu ya. Nah, pendidikan. Jadi tidak perlu lagi ya. Jadi ibarat kalau dalam pelatihan tuh ya, pelatihan kanpa pri rasa pro gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita basis pendidikan Bapak Ibu, maka tidak ada lagi yang gambar mahkota di sini Bapak Ibu ya. Nah, gambar mahkota. Kemudian juga sekarang para murid Bapak Ibu ya, para murid sekarang kalau menggunakan akun belajar ID tidak perlu lagi mentautkan ke akun gurunya sekarang mulai tanggal 22 November 2022. Jadi yang 2 hari yang lalu untuk jenjang SMA ya, SMA SMK. Kalau jenjang SD, PAUD, SD dan SMP sudah seminggu yang lalu. Jadi tanggal 17 November Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, proyek apa-apa aja kita lakukan di sini, maka akan terekam otomatis di kanvanya Bapak Ibu. Jadi berapa Bapak Ibu pernah buat begitu ya. Di sini. Nah, waktu belum integrasi akun belajar ID dengan Canva, saya dulu pernah membuat Bapak Ibu kelas. Jadi setiap kelas yang saya ajar Bapak Ibu, di sini saya buatkan kelasnya ya. Kelas 10.1, 10.2, ya kebetulan saya ngajar kelas 10. Kemudian 11 IPA 1, 11 IPA 2. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi akun utama kita ini Mama Topik Classes ya. Kemudian Canva kelas 11 IPA 2 ya, 11 IPA 1 dan seterusnya ini Bapak Ibu saya buatkan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang karena ada Canva pendidikan langsung terintegrasi, maka Bapak Ibu langsung tercatat di sekolah masing-masing. Misalkan seperti saya di SMA Negeri 2 Samboja, Bapak Ibu. Jadi otomatis di sini langsung otomatis ya akan tergabung. Jadi tinggal langsung aja. Nah, seperti itu. Tergabung di sini ya kan. Seperti itu. Nah, ini jumlahnya Bapak Ibu. Pendidikan 44, 32 dan seterusnya. Nah, untuk membuat ini Bapak Ibu bagusnya adalah menggunakan laporan ya. Kita ketik laporan di sini Bapak Ibu ya. Laporan. Nah, kita template laporan. Nah, sekali lagi tinggal kreativitas kita Bapak Ibu ya, dan waktu kita untuk mengerjakannya ini. Karena kebagusan dan kreativitas tergantung pada Bapak Ibu semua ya. Nah, kita cari template Bapak Ibu di sini ya. Jadi di Canva ini sangat luar biasa juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan PowerPoint ya kan, presentasi melalui Canva, nanti diunduh jadikan PowerPoint, flyer kalau Ibu membuat kegiatan webinar gitu ya. Kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nanti cari supaya yang lebih bagus yaitu laporan kemajuan SDGs ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita tidak pakai Canva pendidikan, maka di sini akan jadi pro karena ini berubah jadi edu, artinya jadi education, jadi pendidikan secara gratis dikasih ke kita. Kalau kita menggunakan Canva biasa, akun Gmail biasa, maka ini jadi Canva biasa. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan laporan kemajuan SDG ini. Nah, ini di sini ada beberapa halaman sebagai template-nya kita bisa tambahkan secara sesuaikan masing-masing. Nah, seperti ini karena dari sini bagus Bapak Ibu ya. Misalkan ini. Nah,
Jadi tinggal dicetak sendiri Bapak Ibu kalau sudah lengkap ya. Jadi laporan kemajuan SDG atau lini masa Bapak Ibu di sini jadi banyak template-nya. Daftar isi dan seterusnya Bapak Ibu. Ini prosesnya Bapak Ibu. Saya tutup dulu biar memperlancar. Nah, di sini nanti ada daftar isi, kemudian template-template yang bisa kita ubah Bapak Ibu. Si loading Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, di situ aja untuk ini karena jaringan kurang mendukung ini si proses loadingnya. Atau menggunakan nah ini sudah mulai. Nah Bapak Ibu jadi sini nah ini kita bisa isi judulnya ya, daftar isinya. Pertama apa, kemudian berikutnya apa, pendahuluannya misalnya kita biasanya gitu kan. Kemudian apa dan seterusnya bisa diisi sesuaikan dengan kemauan Bapak Ibu. Misalkan mengikuti portofolio digitalnya ya berarti ikutin mana tadi portofolio digitalnya ya. Nah, misalkan di beranda di sini Bapak Ibu berarti ikutin ya. Beranda, kemudian profil ya kan, profil Bapak Ibu masukkan profil dan seterusnya sampai terakhir ya. Diurutkan dari modul titik 1 Bapak Ibu ya kan. Modul 1, 1.1, foto dan seterusnya, tugas LMS dan seterusnya sampai aksi nyata, sambung lagi dan seterusnya begitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak terbolak-balik ya. Jadi disusun dengan rapi sekali. Nah, itu sini kalau kita tampilan ketika Google Sheet-nya kita berikan kepada seseorang ya ini misalnya. Nah, publikasi lokakarya gitu Bapak Ibu ya. Jadi sesuai urutannya Bapak Ibu. Pendampingan individu ya kan ini sudah tinggal terakhir juga pendampingan individu kita dari 1.1 sampai 3.3 ya. Jadi kelima sudah, tinggal ke 6. Tugas LMS sudah selesai kita dari 1.1 sampai 3.3. Kemudian jurnal refleksi ya, jurnal refleksi kita isi terus masih sampai nanti masih ada lagi jurnal refleksi lagi Bapak Ibu ya. 2 minggu setelah lokakarya berarti tanggal 3 ya, tanggal 3 Bapak Ibu. Nah, kita buka jurnal refleksinya. Nah, jurnal refleksi minggu 1 ini masih manual Bapak Ibu, tulisan aja Bapak Ibu ya. Refleksi minggu ketiga ya. Nah, sini masukkan fotonya juga bisa Bapak Ibu. Ya, kreasi Bapak Ibu ya. Meeting-meetingnya dan seterusnya. Oke, itu aja Bapak Ibu ya.
dari saya. Silakan kita sama-sama berdiskusi, atau ada yang lebih bagus yang bisa berbagi dengan kita semua, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Mohon maaf berubah terus jadwalnya. Kebetulan besok ke Tenggarong juga saya ini. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ya, silakan. Pak Mukni Yasin, pakai akun ini siapa? Silakan. Oh, Pak Yunus. Silakan Pak Yunus. Dibuka dulu mic-nya, Pak. Suaranya. Open mic dulu. Audionya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya terlambat masuk. Saya kira besok acaranya jadi. Iya, enggak apa-apa, Pak. Mohon maaf juga saya mengganti acaranya karena mendadak ada perubahan kemarin itu. Iya. Terima kasih juga buat kawan-kawan semua jadi bisa jumpa di sini kan. Iya. Iya. Kayaknya kawan-kawan kita semua ya masih di sini saya bilang. Iya. Mau bertanya sedikit tentang Canva kan. Iya. Nah, kemarin itu Pak, Canva ini memang saya pernah buat sekali sampai 2 menit gitu kan. Tapi karena mungkin pemula itu agak lama buatnya, jadi sempat itu saya buat selama 2 jam. Akhirnya membuat saya kadang kebingungan juga kan, maklum juga karena juga mungkin baru ibaratnya kan saya memakai Canva gitu. Nah, ya saya ingin tanyakan Pak, kira-kira kalau speednya yang bagus itu untuk misalnya untuk Canva ini kira-kira gimana Pak itu yang bagus untuk pembuatan Canva, karena paling tidak kan mempengaruhi juga speednya untuk ini laptop, karena laptop pembagian kita ini kayak yang dari Bu Rita kemarin kan saya pakai itu yang RAM-nya mungkin 2 atau 3 misalnya, tapi masih kayaknya masih agak lambat gitu ya. Itu yang saya ingin tanyakan Pak, kira-kira bagaimana spek yang bagus tuh untuk membuat Canva gitu Pak. Oh iya. Terima kasih atas kesempatan ini. Juga pertanyaan dari Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik. Iya, sama-sama Pak. Semoga sukses. Amin. Ya. Saya tutup kamera Pak ya. Iya Pak. Makasih Pak Yunus. Sebenarnya Canva ini kan berbasis browser ya Bapak Ibu. Jadi memang sih spek laptop mempengaruhi, tapi tidak banyak Bapak Ibu. Jadi kalau laptop sekarang kan basisnya RAM-nya 4 GB, 4 GB. Nah, itu sudah standar, sudah cukup bagus. Nah, kemudian kalau mau tambah lagi sih memang sebenarnya bagusnya pakai hard disknya yang SSD Bapak Ibu. Sekarang namanya SSD ya, bukan yang HDD yang dulu masih pakai piringan cakram, sekarang sudah pakai ini kepingan kayak RAM itu. Jadi itu juga salah satu mempercepat. Jadi tapi saya juga ada laptop pembagian Ibu Rita Bapak Ibu ya. Nah, di situ tapi sudah saya sudah saya ubah sih, artinya dalamannya ya, jadi RAM-nya saya tambahkan dari 2 tambah 2 jadi 4. Kemudian harddisknya itu karena sudah KO, saya ganti juga dengan SSD Bapak Ibu, jadi itu insya Allah lebih bagus. Nah, Canva-nya itu Bapak Ibu tinggal sebenarnya mudah sekali ya, tinggal kita apa sih yang kita mau kerjakan ya, apa yang kita mau kita apa yang kita mau desain Bapak Ibu bahasanya gitu ya. Nah, kalau kita mau cari template di sini bisa Bapak Ibu ya kan, siapa tahu mau bikin undangan Bapak Ibu di sini tinggal cetak sendiri, infografis dan sebagainya. Nah, bisa seperti itu. Atau kita mau cari aja Bapak Ibu bisa juga mencari
ya apa yang kita mau ya gitu ya. Jadi mau bikin di sini ya. Nah, bikin di sini. Apa misalnya kita mau apa ya, mau buat apa, misalkan flyer ya gitu ya. Nah, jadi dia otomatis akan mencari yang kita. Saya juga nggak terlalu mahir Bapak Ibu ya, saya hanya cuma modifikasi sedikit saja dari Canva juga. Nah, itu tinggal apa sih kita tentang apa kita mau ya kan gitu ya. Nah, di sini kita tinggal pilih aja Bapak Ibu. Sekarang kalau kita pakai akun pendidikan yang pro tadi berubah jadi edu Bapak Ibu. Jadi kita dengan gratis menggunakannya. Atau misalkan player webinar Bapak Ibu. Nah, saya juga yang player webinar hari ini juga saya menggunakan ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa diubah, tinggal kita ubah aja Bapak Ibu di sini. Nah, ini tinggal diubah siapa narasumbernya, siapa yang moderator gitu. Kalau kurang tambah lagi jadi 3 misalnya gitu ya. Nah, ini format saya Bapak Ibu ya. Saya tinggal ini bisa kita lihat Bapak Ibu di sini. Nah, ini format saya buatkan kemarin desainnya Bapak Ibu. Jadi saya juga nggak terlalu mahir, hanya tinggal menggunakan template dan mengganti sesuai keinginan kita Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini ya. Tinggal diganti aja Bapak Ibu isi-isinya apa yang kita mau gitu ya. Maka akan sudah jadi tampilan menarik kita Bapak Ibu. Nah, untuk SD Bapak Ibu ya, guru SD Bapak Ibu banyak juga tentang misalkan Bapak Ibu mau menjodohkan. Nah, misalkan mau anak-anak biar seru gitu ya. Menjodohkan. Nah, ini tinggal tarik garis Bapak Ibu, ya kan? Nah, ini Bapak Ibu bisa ngambil di sini menjodohkan di sini yang bilangan-bilangan tinggal dicetak ya kan gitu ya. Ini nah, ini Bapak Ibu ini banyak sekali Bapak Ibu. Nah, jadi media pembelajaran kita tinggal kita ambil dari sini aja ya. Ya Pak Yunus ya. Saya ini Pak Yunus digunakan sesuaikan dengan materinya ya. Iya, siap. Nah, ini kan tinggal dipakai aja Pak Yunus contohnya. Tinggal dicetak. Nah, sudah di print sendiri di sekolah misalnya gitu ya. Nah, untuk PowerPoint Bapak Ibu, jadi simpannya menggunakan PowerPoint supaya tidak hilang ya, gitu ya. Untuk tampilan presentasinya, ini tinggal di posisi di sini bagikan Bapak Ibu, kemudian di lainnya Bapak Ibu. Nah, tinggal kita simpan ke Microsoft PowerPoint ketika Bapak Ibu menggunakan presentasi di sini ya. Nah, misalkan saya contohkan presentasi karena kita biasa presentasi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Pak Yunus tinggal diunduh saja Pak. Nah, tinggal di print. Atau mau lainnya dalam bentuk apa? Nah, PDF. Atau Bapak Ibu mau ngerekam di via Canva, melalui Canva juga bisa tampilkan dan rekam Bapak Ibu di sini. Jadi nanti hasilnya bentuk video Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu banyak presentasi di sini, Bapak Ibu tinggal diambil saja. Nanti tinggal diunduh sistem unduhnya. Seperti tadi bagikan, kemudian diunduh. Jangan lupa untuk mengganti judul di sini Bapak Ibu biar enggak salah. Nah, diganti judulnya apa gitu ya. Ini sudah bisa. Kita bisa dalam satu template ini kita mau sama persis semua juga bisa atau kita mau berbeda-beda ya kan.
Nah, ini kan template-nya ini kalau kita buka ini. Nah, ini semuanya sama ya. Atau kita mau beda-beda isian dalamnya juga bisa ya. Misalnya isi dalamnya mau ditambahkan yang ini. Mau berbeda. Nah, jadi beda warna misalnya gitu. Tinggal bagikan lainnya, kemudian pilih yang PowerPoint. Nah, tinggal diunduh. Nanti bentuknya jadi PowerPoint, tidak berbentuk gambar, Bapak Ibu. Bisa edit di sini, bisa edit juga di PowerPoint-nya, Bapak Ibu. Nah, sudah otomatis terbuka di sini, Bapak Ibu. Posisinya lagi diunduh. Nah, ini jadi kita tinggal ganti-ganti saja, Bapak Ibu, di sini. Kita tunggu dalam waktu beberapa detik ini membuka. Jadi sangat banyak sekali Bapak Ibu template-nya di sini ya. Apa yang mau kita cari semua ada di sini ya. Tinggal diedit sedikit, dipoles lah bahasa kita, jadi mau pakai elemen di sini Bapak Ibu. Nah, bisa. Atau Bapak Ibu mau masukkan foto juga di sini bisa. Nanti kalau minta fotonya mau diunggah, unggah di sini ya. Misal kita mau tambahkan apa, unggah di sini. Baru unggah file. Nah, apa yang kita mau unggah di sini. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu PowerPoint kita. Nah, sudah jadi ya kan. Langsung tampil di kelas ya pakai PowerPoint. Nah, tinggal kalau yang SMP SMA bisa pakai class point, nanti bisa pakai multiple choice, whiteboard dan seterusnya. Ini bisa kita sebagai tambahan kuisnya dalam PowerPoint ini, jadi kita tidak keluar kemana-mana. Oke, itu dulu Bapak Ibu. Silakan kita diskusi bareng di sini, belajar bersama. Silakan, masih ada pertanyaan Bapak Ibu untuk dalam waktu kurang lebih 15 menit ke depan. Silakan, bisa raise hand, bisa juga open mic ya. Silakan Pak Basri. Terima kasih Pak. Iya, Oke. Pak. Saya baru bergabung jadi belum bisa mengikuti dari awal Pak. Iya Pak. Ini terkait masalah pembuatan portofolio ya Pak ya? Iya benar. Iya, saya masih kebingungan tuh Pak untuk apa? Karena saya tidak ikut dari awal jadi nggak ngerti. Jadi cuman saya buka-buka di situ ada bahasanya tuh bahasa Inggris ya. Bisakah diubah ke dalam bahasa Indonesia tuh Pak? Oh, bisa sekali. Yang Gimana di itu Pak Google-nya caranya? Kak, Pak? Di Google-nya Kak, Pak? Ya di drive-nya. Oh, iya. Yang di situsnya. Oh, di situsnya. Iya. Nah, itu cara mengubah Bapak Ibu. Nah, ini bagi ingin mengubah bahasa, saya share screen lagi Bapak Ibu di sini. Nah, jadi untuk memulai Google Set pertama di titik 9 sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau pakai akun Belajar ID, di sini ada langsung site, tapi kalau bukan akun Belajar ID nggak bisa ya. Nah, di sini site. Nah, Bapak Ibu untuk mengubah bahasa Indonesia ya. Caranya adalah ketik di sini Bapak Ibu.
Google Translate for Chrome Bapak Ibu ya. Google Translate for Chrome. Jadi nanti apapun yang bahasa Inggris, misalkan Bapak Ibu lagi baca artikel bahasa Inggris mau diubah ke bahasa Indonesia juga bisa. Jadi Google Translate for Chrome. Nah, nanti di sini ada Google Translate ya. Atau kalau bahasa Indonesia Google Terjemah. Nah, ini kita klik Google Translate di sini Bapak Ibu. Nah, dia akan masuk dari extension Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan saya sudah ada. Jadi saya tidak nanti kalau belum ada di sini nanti add Chrome, add extension atau seperti itu atau nambahkan ekstensinya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah berhasil nanti akan muncul di sebelah sini Bapak Ibu. Nah, Google Translate-nya di sini. Jadi Google Set-nya ini nanti tinggal diubah ya berdasarkan ke bahasa Indonesia. Misalkan ini kita ubah, diklik Google Translate-nya ini. Translate dispatch Bapak Ibu. Nah, translate dispatch. Si loading ya Bapak Ibu. Translate dispatch. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, di sini English. Nah, Bapak Ibu bisa ubah ke berbagai bahasa ya. Kita pilih misalnya bahasa Indonesia. Nah, nanti di sini posisi di sini akan jadi bahasa Indonesia ya. Kita show original seperti ini, insert page, tema, text box, image, embed, drive. Kalau kita ubah ke bahasa Indonesia, kita translatekan, dia akan berubah di sini. Nah, seperti itu. Seperti itu Pak Basri. Jadi kalau mau mengubah, jadi mengubah satu halaman ini bisa ya. Nah, ini juga bisa diubah. Translate dispatch-nya. Nah, ubah ke Indonesia, nanti itu ada drive saya, drive bersama, dan seterusnya. Seperti itu Pak Basri ya. Jadi, tinggal tambahkan sesuai dengan ininya yang kita mau ya. Oke, itu dari saya. Oke, terima kasih Pak. Sangat bermanfaat sekali karena saya mempunyai kekurangan tidak mengerti bahasa Inggris, Pak. Iya, alhamdulillah. Jadi dengan translatean tadi, Pak ya. Iya, lebih mudah saya untuk menggunakan aplikasi tersebut. Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu Pak Basri mau pakai bahasa Arab. Bahasa Arab nggak bisa Pak. Oh, iya. Arab Nangdi aja bisa. Arab Nangdi. Iya. Pak Yunus, agak keren Pak Yunus. Pak Decing Pak. Makasih banyak penjelasannya Pak Taufik. Iya, siap. Saya masih lagi monitor. Oke iya. Pak, dilanjut. Pak Basriansa, makasih banyak Pak. Disapa. Ya, baik Bapak Ibu. Silakan kalau masih ada mau bertanya. Assalamualaikum. Masih ada waktu sekitar 10 menit ya kita. Oh iya, link itunya ya. Saya bagikan dulu link absensinya, link absensi lagi. Link sertifikatnya Bapak Ibu ya di kolom chat. Jadi nanti langsung ngisi, langsung dapat sertifikat webinar hari ini Bapak Ibu ya. Yang telat hadir Pak, yang telat masuk boleh ikutan nggak Pak sertifikatnya? Wah, boleh sekali Pak Mercy. Iya, terima kasih Pak. Soalnya tadi ada acara juga baru balik, tapi secara garis besar perlu paham tadi sambil di jalan. Iya. Nanti bilangnya diinformasikan Info Burina di. Kalau menurut pendapat saya, kalau yang baru ikut tuh sertifikatnya separuh saja itu Pak. Boleh. Saya juga separuh Pak Mercy, baru aja masuk. Lupa saya ketiduran. Nggak bisa dipotong Pak, karena dari Google-nya langsung utuh ini.
Ya mungkin Kalau dari pagi separuhnya, berarti dapat 2 ya sertifikatnya. ya. Nanti separuh sertifikatnya dilunasin sama ini Pak, share link portofolionya nanti di grup masing-masing buat ya setidaknya buat perbandingan review sama teman-teman lah. Iya. Ya, terima kasih. Itu sudah ada Bapak Ibu ya. Link sertifikatnya, langsung cek di emailnya, pastikan mengisi emailnya dengan benar Bapak Ibu ya. Nanti kalau salah sedikit huruf besarnya ya, nah itu nanti akan tidak bisa masuk sertifikatnya. Silakan Bapak Ibu. Jadi ini otomatis ya dari Google Form langsung menuju ke Gmail bentuk sertifikat Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang pertanyaan atau sudah dirasa cukup kita ya. Sebenarnya usulan Pak Mercy ini. Tapi saya termasuk ikut senang Bapak Ibu kalau berbagi seperti ini, di mana ada saya bisa berbagi itu alhamdulillah sangat suatu kepuasan yang berbeda ya. Ya alhamdulillah Pak, kalau kayak gini kan saya aja jadi makin ini nih, makin ngerti buat apa modifikasi untuk portofolionya jadinya. Iya. Benar. Silakan Bapak Ibu yang lain ya. Saya berbagi pengetahuan. Kalau dirasa cukup, kayaknya kita akhirin. Gimana Ibu Jumiati selaku moderatornya? Masih ada pertanyaan kira enggak ada. Ya silakan. Masih ada waktu. Bu Lili. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya itu pokoknya selalu tertarik kalau Pak Topik bawakan materi, tetapi sering tidak bisa mengikuti secara sempurna. Tetapi kan saya yakin dan percaya Pak Topik selalu terbuka kepada siapa saja yang bertanya. Apalagi sesama MGMP Pak ya. Iya. Siap. Saya sudah buat itu Google Sheet, tetapi tentu jauh dari kesempurnaan. Nanti mohon di-share saja videonya Pak, karena saya juga baru pulang. Tadi kita habis rapat alot juga di sekolah tentang pemetaan aset. Jadi agak pusing-pusing, makanya saya belum terlalu mengikuti sambil baring-baring melihat tayangan Pak Topik. Tetapi ada yang banyak sebenarnya mau saya tanyakan, tapi nanti saya lihat video dulu dari awal rekornya nih ya, dari awal sampai akhir. Nanti kalau ada yang perlu saya tanyakan, mungkin bisa saya chat langsung ya Pak Topik ya. Iya, siap. Alhamdulillah sudah masuk sertifikat Bu Nur Paija. Makasih Bu. Wah, satu sekolah sama Bu Lili ini. Iya, saya juga sudah isi tadi link Pak. Semoga dapat sertifikatnya juga. Langsung masuk cek emailnya Bu. Oh, siap. Makasih banyak Pak Topik, selalu berbagi luar biasa. Amin. Makasih banyak, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Bu Yuyun. Iya, saya tuh tertarik tadi loh, sertifikat yang langsung itu loh Pak. Sebenarnya saya ini masih ada janji sama kepala sekolah, karena kemarin tuh BIMTEK 2 kali itu belum tak bikinkan sertifikatnya. Karena dengan apa ya istilahnya kondisi kesibukan dan lain sebagainya, rencana kan tak bikinkan Canva. Tapi ini tertarik kalau punyanya jenengan yang langsung otomatis itu kayak mana ini Pak caranya? Saya bisa minta ajarin nih. Saya juga mulai gitu Ibu Yun. Saya juga mulai. Karena betul ini saya berteman ini untuk sertifikat itu. Cuman tak janji iya nanti gitu. Minta tolong Pak ya. Iya, saya juga lihat tutorial teman satu CCT juga sih, kelas point certificate trainer juga saya lihat di situ. Nah, memang buatnya supaya cantik memang di Canva, Bu ya. Jadi kita tinggal klik aja sertifikat. Nah, nanti kita atur modelnya seperti apa gitu ya. Nah, itu. Jadi
Nanti di situ tapi unduhnya PowerPoint ya, Bapak Ibu. Unduhnya PowerPoint. Jadi misalkan saya contohkan ini masih ada waktu ya, kita ngobrol santai aja Bapak Ibu. Iya Pak, biar otomatis kayak punya jenengan itu loh. Iya, iya, iya. Tadi saya mau nanya juga Pak Yuyun. Iya Pak. Nah, jadi memang carinya tetap di sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita buat sertifikat langsung nanti agak ribet, pusing kepala mungkin gitu ya. Cari aja di sini template-nya Bapak Ibu. Sangat banyak sertifikat yang mau seperti apa yang kita mauin Bapak Ibu, model seperti ini, seperti ini. Nah, tinggal ditambahkan ya, nanti ditambahkan di sini ya. Nah, ini kita mau model seperti apa? Kemarin saya buatnya itu 2 kali saya buat. Nah, tinggal ambil sertifikatnya aja Bapak Ibu ya. Nah, misalkan saya contohkan ini yang sudah ada di proyek saya gitu ya. Saya tutup aja ini. Nah, tetap berada di Canva Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti kalau sudah dapat sertifikatnya dirasa bagus ya, gitu ya. Dirasa menarik. Nah, nanti tinggal didesain Bapak Ibu, masukkan tanda tangannya gitu ya. Nah, ini contohnya sertifikat yang sudah dibuat. Elemennya Bapak Ibu bisa tambahkan juga misalkan gitu ya. Nah, ini dari template yang ada ini Bapak Ibu ya, ini kan tinggal kita masukkan tanda tangan di sini dulu. Jadi kita fixkan dulu di posisi di Canva-nya ini Bapak Ibu. Jadi diunggah di sini. Unggah di sini tanda tangan. Nah, cara supaya hilang ini Bapak Ibu backgroundnya di Canva juga ada Bapak Ibu. Jadi tinggal kita masukkan tanda tangan kepala sekolah atau tanda tangan pemateri. Misalnya kita masukkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kan akan tertutupin ya. Nah, akan tertutupin. Atau kayak punya saya ini misalkan. Nah, ini kan kelihatan hitam ya. Nah, seperti ini kan kelihatan hitam. Jadi akan merusak. Jadi tinggal diklik Bapak Ibu di edit gambar. Di sini ada penghapus background, penghapus latar belakang Bapak Ibu. Jadi tinggal cukup sekali klik saja Bapak Ibu. Otomatis. Nah, jaringan, koneksi jaringan. Nah, ini kayaknya berat karena pakai meeting juga Bapak Ibu. Nah, jadi penghapus latar belakang di sini nanti bisa dipraktekkan. Nah, nanti dia otomatis seperti ini, tinggal kita susun Bapak Ibu di sini tentang apa. Nah, nanti jangan lupa bagikan tapi lainnya kemudian ubah ke Microsoft Bapak Ibu, Microsoft PowerPoint. Nah, nanti di sini kita masukkan di Google-nya Bapak Ibu, di Google Drive-nya. Kita masukkan di, kita buat folder baru sertifikat. Nah, seperti itu. Nanti masukkan di sini jadi Google Site dia. Baru kita buat form ya. Di sini ada buat formulir, nanti munculnya juga di sini data peserta juga yang formulirnya sudah dianukan. Kemudian diambil responnya masuk ke sini, kemudian di sini. Nah, nanti sertifikat yang ada posisi di sini Bapak Ibu yang sudah ada sertifikatnya. Nah, ini. Nah, ini sudah ada yang masuk ke email Bapak Ibu di sini, Pak Mercy, Bu Yuyun, Bu Sumarni dan seterusnya nih Bapak Ibu. Nah, nanti kalau PowerPoint-nya itu Bapak Ibu di posisi ada JP-nya ya, ada JP-nya, maka tambahkan slide ke bawah kedua di bawah Bapak. Jadi otomatis ya. Dia tambahkan ke bawah. Nanti tutorialnya ada tutorial dari rekan CCT nanti diberikan. Saya berikan kepada Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak capek nih ngeprint satu-satu. Nah, misalkan apalagi kalau webinar kayak gini kan susah Bapak Ibu untuk dapatkan sertifikat. Harus ketemuan dulu. Jadi langsung aja. Itu mungkin dari saya.
Terima kasih Pak. Nanti insya Allah tak utek-utek. Nanti saya kasih anunya Bu, link YouTube-nya Bu, bisa ditonton nanti. Oke, Sangat mudah sekali. terima kasih banyak. Iya. Alhamdulillah. Jadi bisa cetak masing-masing itu di sekolah. Iya Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan, sudah jam 5 tepat di Wita ya. Nah, jadi terima kasih Bapak Ibu sudah menjadikan motivasi bagi saya untuk bisa berbagi ke kita semua agar guru penggerak Indonesia maju. Amin. Amin. Makasih banyak Bapak Taufik. Amin. Jumiati. Ya. Mungkin Ibu Jumiati masih ditutup moderatornya sekalian. Iya. Cek. Kita tunggu informasi selanjutnya, pelatihan selanjutnya Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih. Silakan Bu Jumiati. Pak ini kah ada foto dulu kah atau enggak? Langsung ditutup aja. Terserah, Nggak boleh. usah fotonya. Foto aja gitu. Langsung aja. Foto bareng boleh. Nggak foto ada namanya di sini kok sudah. Ketahuan lagi pada istirahat. Ditutup aja Bu. Pak Mercy. Dari Pak Taufik aja kayaknya ini lagi Oh iya siap. Ada suara baby. Satu rumah itu. Sebelahnya Rebos. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya tutup aja langsung karena berhubung ibunya ini ada dengan babynya. Bye. Terima kasih, insya Allah kita berbagi di lain kali waktu. Mungkin Pak Mercy sekali-kali jadi narasumber. Pak Mercy berbagi duit. Jadi Bapak Ibu pakai akun Belajar ID, waktunya bebas, hanya pesertanya aja 100 orang ya, itu aja. Jadi kalau kita pakai Gmail biasa, hanya 1 jam aja waktunya ya, 100 orang 1 jam. Tapi kalau pakai akun Belajar ID, kelebihannya waktunya lebih banyak, sepuasnya, pesertanya 100. Terima kasih Bapak Ibu, ya kan? Ya, terima kasih Pak Taufik. Ya, sama-sama. Makasih banyak. Ya, makasih banyak Pak Taufik. Ya. Tapi Terima kasih banyak atas ilmunya Pak Taufik dan Ibu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu, semuanya Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan biawan, ikan pipih, ya kan? Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih Pak. Izin live. Assalamualaikum. Salam. Izin keluar Pak Taufik. Ya, Terima kasih. siap. Izin keluar. Iya, siap. Terima kasih. Ya, Ketemu makasih lagi banyak 2 ya Pak minggu Taufik. lagi lokanya. Tanggal 10. Sampai terima kasih Pak sampai jumpa Taufik. di lokal itu. Siap Pak Ustadz, Pak Uningan. Terima kasih banyak. Saya izin live juga ya Bapak Ibu Permisi ya. izin live. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Taufik. Salam. Bu Jun.